Bismillahirrahmanirrahim. واصطنعتك لنفسي واصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتيا فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من
كذب وتولى Inna uhiya ilaina annal adaba كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى qala faman rabbukuma ya Musa. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada صدق الله العلي العظيم sadaqallahul azim. اللهم صل وسلم وبارك وزد على رسول الله وآله الأطهار صلوات Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil Syukran katsira kepada Ustadz Tony Sanwani. Semoga Allah SWT selalu menaunginya dengan cinta, maghfirah dan kasih-Nya. Begitu juga kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah SWT dengan ayat-ayat yang telah kita baca, Allah melihat kita semuanya sehingga Allah SWT menaungi kita dengan maghfirah, cinta dan kasih-Nya, dan nanti kita menyelesaikan Ramadan kita yang 10 malam pertama dengan Allah memberikan kepada kita ampunannya. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Toha kita yang masih berbicara tentang Nabi Musa dan Harun, surat yang ke-20 dan turun di Mekah, berarti turunnya surat ini masih sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jumlah ayat adalah 135 ayat. Dan kita sekarang sudah masuk ke ayat 41 sampai 50. Dari pagi kita sudah lihat ini ketika Nabi Musa sudah terdampar. Musa kecil diceritakan terdampar di istananya Fir'aun, lalu kemudian diangkat oleh istrinya Fir'aun yaitu Asia, lalu kemudian datanglah adiknya Musa menawarkan ibunya, ibu kandungnya Musa, untuk mengasuh atau menyusui Musa kecil tersebut. Yaitu kita sampai pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, idtamshi ukhtuka, ketika saudara perempuan kamu berjalan. Fatakulu, lalu kemudian berkata, hal adullukum alaman yakfuluhu. Berkata kepada orang-orang yang ada berkerumun menyaksikan bayi yang terdampar di istana Firaun itu. Menawarkan, bolehkah saya menunjukkan kepada kalian ibu wanita yang bisa mengasuh anak tersebut. Sehingga kemudian karena diiyakan, faraja'naka ila ummika, akhirnya sejak itu Musa kembali lagi kepada ibunya untuk diasuh. Sehingga apa yang terjadi? Ya, artinya Musa diasuh tanpa ada kekhawatiran lagi. Kenapa? Karena kekhawatiran terbesar bagi ibunya Musa adalah Fir'aun telah mengeluarkan dekret, mengeluarkan fatwa pendapat bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Nah, jemaah sekalian, maka dengan cara seperti ini, sekarang Musa dibesarkan di dalam istananya Fir'aun, orang yang mengeluarkan fatwa mati atau fatwa bunuh tersebut dengan aman, yang diasuh oleh ibunya. Jadi kita lihat ini alangkah indahnya kerjanya Tuhan, luar biasa. Alangkah indahnya kerja-kerja Allah Subhanahu wa taala. Faraja'naka ila ummika kai takarra ainuha wala tahzan, sehingga kemudian
kamu wahai Musa menjadi penyejuk mata lagi bagi ibumu kembali. Wala tahzan, dan tidak bersedih hati. Wa qatalta nafsan, kemudian itu adalah karunia pertama. Kemudian karunia berikutnya adalah kamu membunuh seorang tentara daripada Fir'aun. Fanajjainaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Lalu kemudian kami menyelamatkan kamu dari kasus tersebut. Ya, wa fatannaka futuna, lalu kami menguji kamu dengan beberapa ujian, yaitu ketika berjumpa dengan Nabi Khidir. Falabista sinina fi ahli Madyana, lalu kemudian setelah itu dia masuk berjalan meninggalkan tadi Nabi Khidir, kemudian berjumpa dengan sebuah bangsa besar yaitu Madyan, yang di sana adalah Syekh Madyan, orang tua, dan diperkirakan itu adalah Nabi Syuaib. Kemudian menikah dengan anak-anaknya dan menggembala kami selama 8 tahun. Falabista sinina fi ahli Madyana summa ji'ta ala qadarin ya Musa. Setelah itu kemudian balik lagi ke Mesir. Seperti sekarang ini. Dalam perjalanannya kembali ke Mesir, lalu kemudian dipanggil ke Gunung Turzina yang kita bicarakan sejak awal surat Toha ini. Sekarang kita masuk surah baru, ini adalah ini lagi-lagi ilustrasi tentang Musa dan Harun yang datang kepada Fir'aun. Tapi kelihatannya ilustrasi ini kurang begitu tepat juga, karena tiba-tiba Musa dan Harun sudah sangat tua, sementara kelihatannya Fir'aun masih muda, padahal aslinya ini lebih tua daripada Musa dan Harun. Tapi ya namanya ilustrasi. Kemudian sekarang masuk ayat baru, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanah linafsnya, kamu tadi kembali ke Mesir, lalu kemudian aku pilih kamu. Kembali ke Mesir tadi dipanggil ke Gunung Turzina. Wastana'tuka, dan aku memilih kamu. Linafsi, untuk diriku. Maksudnya untuk menjalankan tugas-tugasku. Tugas-tugas ketuhananku kepada manusia. Ya, secara zahir. Apa sebabnya? Karena ya Tuhan itu tidak mungkin menyerupakan dirinya dengan makhluknya. Karena kalau Tuhan menyerupakan dirinya dengan makhluknya, maka secara otomatis akan terjadi penggandaan pada dirinya, dan juga itu adalah tidak mungkin. Maka karena dia bisa menggunakan makhluknya dan makhluknya adalah tajalliat dari dirinya, maka hakikatnya sama saja. Maka kemudian dipilihlah Musa untuk menjalankan tugas-tugas ilahiyah. Wastana'tuka li nafsi, aku memilih kamu untuk saya gunakan sebagai rasul untuk menyampaikan risalah ajaranku kepada umat manusia. Kemudian tadi kita lihat di Mas Serbagia, dia minta juga saudaranya, karena diterima, dijawab permintaannya, maka kemudian Allah sekarang sudah berfirman. Nah, tadi di atas gunung itu dia minta, dan juga saudaranya. Maka kemudian izhab anta wa akhuka, maka pergilah engkau dengan saudaramu. Izhab anta wa akhuka, yaitu Harun. Pergilah engkau dengan saudaramu yaitu Harun kepada Fir'aun. Biayati, dengan membawa ayat-ayatku. Ayat-ayat di sini bisa bermakna mujizat yang diberikan kepadanya, bisa juga bermakna bagian daripada kitab suci yang sudah diterimanya tadi di Gunung Turzina. Wala taniya fi dzikri, dan janganlah engkau berdua lalai di dalam mengingatku. Artinya jemaah sekalian, yang namanya nabi ini tentu tidak mungkin Nabi Musa lalai, tapi ayat ini menjelaskan kepada kita. Jadi kita lihat tadi ini kan kata-kata li nafsi, untuk diriku. Ya, jadi ini diriku. Jadi artinya bahwa aktivitas Nabi Musa hakikatnya adalah aktivitas Tuhan. Ya, karena dipilih. Jadi aktivitas Nabi Musa dan Harun hakikatnya adalah aktivitas aktivitas Allah. Jadi hakikatnya amalan-amalan Allah, persis seperti Nabi Khidir sebelumnya. Semua urusanku ini adalah urusan dari Allah, bukan urusan pribadiku. Nah sekarang karena dia minta tadi saudaranya, sekarang idhab anta wa akhuka, pergilah engkau dan saudaramu, yaitu Harun. Jadi akhuka di sini adalah Harun, ya, Harun. Pergilah engkau dengan Harun, biayati, dengan membawa ayat-ayatku.
Ya, ayat-ayatku mulai daripada mujizat tadi sampai kepada kitab suci. Wala tanya, dan janganlah kamu berdua lalai fi dzikri, di dalam mengingatkan aku. Nah, jadi jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwa yang namanya nabi dan rasul itu, ataukah orang suci, ataukah pelaksana tugas-tugas ilahiyah di muka bumi, itu tidak mungkin pernah lalai. Tidak mungkin pernah lupa hatinya, bahkan dalam keadaan tidur sekalipun. Dalam keadaan tidur sekalipun, jiwanya selalu bersama dengan Allah. Kita lihat contohnya pada Nabi Ibrahim. Dalam keadaan tertidur, dia menerima wahyu. Jadi dalam keadaan tertidur, dia menerima wahyu. Kenapa? Karena tertidur itu sebetulnya hanya berlaku pada tubuh. Yang tertidur itu tubuh kita, jasad kita, badan kita. Jiwa kita seharusnya tidak pernah tertidur. Karena jiwa itu tidak butuh tidur. Jiwa itu adalah tidak terikat dengan capek dan sebagainya. Yang capek itu, yang lelah itu, yang sakit itu adalah sebetulnya tubuh kita. Jiwa kita aslinya tidak. Ya. Asli jiwa manusia itu tidak butuh itu segala-galanya. Maka jemaah sekalian, dalam keadaan tertidur pun para nabi dan rasul jiwanya selalu bersama dengan Allah dengan kata-kata wala tanya fi dzikri. Lalu kenapa Tuhan menggunakan wala tanya fi dzikri? Apakah dia punya peluang untuk lupa? Sebagai manusia seperti kita punya peluang, punya potensi untuk lupa. Tapi potensi untuk lupa itu tidak pernah teraktualkan bagi seorang yang sudah maksum, terjaga. Nah, bagi kita ini pelajaran bahwa kita sangat mungkin terjadi lalai namanya, terjadi gaflah. Ketika kita lalai atau gaflah, maka kemudian kita lupa kepadanya. Nah, pada saat lupa itulah kemudian menjadi pintu masuknya syaitan. Maka jemaah sekalian, sedapat mungkin kita mengikuti ayat ini. Yaitu ayat ini walaupun ditujukan kepada Nabi Musa secara spesifik, tetapi selayaknya ditujukan kepada kita semuanya, yaitu larangan lalai dari mengingat Allah. Apakah berarti harus kita selalu menyebut Allah, Allah, Allah? Bisa ya, tapi tidak selamanya harus begitu. Karena kalau selalu menyebut Allah, Allah, Allah dalam lisan kita, kita juga butuh berkomunikasi dengan sesama manusia. Kita kan berkomunikasi dengan manusia. Pada saat kita berkomunikasi dengan manusia, tidak mungkin pada saat yang sama lisan kita menyebut Allah, Allah, Allah. Tidak mungkin pada saat kita berbicara dengan sesama, lisan kita cuma Allah. Lalu apa yang disebut dengan wala taniya fi dzikri? Yaitu pada tingkatan seperti Nabi Musa, ataukah orang-orang yang sudah mencapai derajat seperti ini, apapun yang disaksikannya adalah hakikatnya adalah Allah. Kita sudah sering mengangkat surat Al-Baqarah yang mengatakan walillahil masyriq wal maghribu, milik Allah lah timur dan barat. Maka kemana saja kau menghadap? Artinya apa saja yang kamu dengar, apa saja yang kamu saksikan, apa saja yang kamu rasakan, hakikatnya itu adalah Allah. Karena tidak ada apapun, satu entitas pun, satu zarah debu pun yang tidak berasal dari Allah. Tidak ada sumber dari segala sesuatu ini kecuali Allah. Karena segala sesuatu sumbernya Allah, maka segala sesuatu adalah keluar dari Allah. Keluar dari Allah artinya mewakili Allah. Persis seperti cahaya menimpa kita, keluar dari sumber cahaya, maka cahaya itu terang, yang menimpa kita juga adalah terang. Begitulah juga dengan Allah Rabbul Alamin. Nah, inilah yang terjadi pada Musa dan Harun, lalu kemudian diulangi kembali. Perintah yang kita sudah dapat di ayat 24. Di ayat 24 cuma dikatakan idhab, hanya satu saja. Karena waktu itu Musa masih sendiri. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Bapak bisa lihat sudah menjadi idhaba. Perintahnya sudah kepada dua orang. Ya, izhaba. Di matnya di sini menunjukkan dua. Idhaba, pergilah engkau berdua, yaitu Musa dan Harun, ila fir'auna, kepada Fir'aun. Apa sebabnya? Fir'aun itu telah tagha, innahu tagha. Sungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas, telah berbuat semena-mena, membuat kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah, bersikap eksploitatif, menindas manusia. Pokoknya semua perbuatan-perbuatan yang disebut dengan inhuman ataukah tidak manusiawi telah dilakukan oleh Fir'aun, dan karenanya Nabi
diutus kepadanya untuk mengingatkan dia supaya menghentikan perbuatan itu. Kenapa? Karena bumi ini pada hakikatnya adalah muqaddasitwa. Bumi ini adalah al-wadi al-muqaddasah. Bumi ini adalah tempat yang suci. Tidak boleh terjadi kekotoran dan tidak boleh terjadi menumpahkan darah. Maka siapa yang melakukan itu masuk kategori togo. Togo itu artinya egoistik. Togo artinya melampaui batas. Togo artinya sombong. Togo artinya melanggar. Pokoknya togo ini semua sifat-sifat buruk berasal dari jiwa yang togo. Dan itu lawan daripada jiwa yang berzikir kepada Allah. Nah, ini ilustrasi berbeda-beda. Ini lagi Fir'aun masih muda wajahnya di sini. Ya, ini adalah Fir'aun lagi. Dia ini diambil dari film Nabi Musa. Fir'aunnya masih muda. Nah, juga sekalian, fakula. Lalu kemudian kamu berdua katakan lahu kepadanya, kepada Fir'aun. Jadi kamu berdua, ya, fakula lahu kepada Fir'aun. Jadi kamu berdua, yaitu Musa dan Harun, katakanlah kepada Fir'aun. Apa perkataannya? Kaulan laina. Bapak, Ibu, jemaah sekalian, perhatikan ayat ini. Ini kita bicarakan Al-Quran. Jadi seorang Musa, seorang Fir'aun, seorang Harun, dua orang ini manusia suci. Dilantik langsung oleh Allah, bukan ustadz, bukan kiai, bukan ajengan biasa. Dia adalah Rasulullah. Dia adalah masuk dalam kategori 20 nabi dan rasul. Dia adalah terjaga, tidak pernah lalai daripada Allah. Dia adalah termasuk manusia sempurna, manusia paling baik. Kalau kita urut seluruh manusia, dia termasuk 25 terbaik. Bayangkan, manusia puluhan miliar sejak zamannya Nabi Adam sampai sekarang. Dia masuk dalam kategori 25 manusia terbaik. Ya, 25 manusia terbaik. Nah, jadi manusia terbaik datang kepada siapa? Datang kepada manusia terburuk. Ya, Fir'aun ini adalah manusia paling buruk. Di dalam Al-Quran diceritakan juga Namrud, tetapi tidak sebanyak cerita tentang Fir'aun. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Fir'aun adalah manusia paling buruk yang ada dalam sejarah umat manusia. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir, Fir'aun dianggap paling buruk. Bayangkan anak-anak yang dibunuhnya, anak-anak yang disembelih. Mereka atau Fir'aun menyuruh membunuh anak-anak seperti mana anak-anak kecil membunuh cecak misalnya. Nah, itu yang terjadi pada Fir'aun. Kerjanya menindas. Kerjanya adalah mengeksploitasi manusia, memperbudak dan sebagainya. Jadi sekarang berjumpalah antara manusia terbaik dengan manusia terburuk. Ingat, berjumpa manusia terbaik dan manusia terburuk. Manusia terbaik menurut siapa? Bukan menurut manusia, bukan menurut polling, bukan menurut peringkat-peringkat yang dibuat manusia. Begitu juga Fir'aun manusia terburuk, bukan berdasarkan kuesioner yang diedarkan, bukan berdasarkan pertanyaan yang diedarkan baru diambil yang terburuk, bukan. Jadi Musa dan Harun adalah manusia terbaik menurut Allah, dan Fir'aun adalah manusia terburuk menurut Allah. Sekarang berjumpalah antara dua manusia terbaik dan seorang manusia terburuk. Apa yang harus dilakukan? Bagi kita mungkin pasti terjadi caci maki, nunjuk-nunjuk Fir'aun, mengkafir-kafirkan. Ternyata tidak. Bapak Ibu catat baik-baik ini ayatnya. Fakula, ini perintah Allah. Ingat ya, perkataannya bukan maunya Musa dan Harun. Bukan berdasarkan hawa nafsunya. Tapi berdasarkan perintah daripada Allah dengan kata-kata fakula. Kalian berdua katakan kepada Fir'aun. Kalian berdua harus berbicara dengan seperti ini kepada Fir'aun. Bagaimana? Qaulal layyina. Katakanlah dengan kata-kata yang lembut. Ya, ini lihat. Jadi jemaah sekalian, manusia terbaik datang kepada manusia terburuk menggunakan kata-kata yang paling lembut. Nih. Qaulan, kata-kata, layyina, lembut. Layyina itu adalah dari kata lana yalinu, lembut. Layyina itu bersikap lembut. Ya. Jadi bersikap lembut. Nah, Nabi Muhammad kita itu disifatkan sebagai bersifat lemah lembut. Ya. Ini dari kata lana yalinu, kalau menjadi Anda bersikap lemah lembut itu menjadi lintah.
Seperti misalnya qala yaqulu menjadi qulta. Ya. Jadi kalau kau mengatakan berarti qulta, kamu yang mengatakannya, begitu. Jadi qala yaqulu atau qala dan kila. Qala itu mengatakan, kila dikatakan, itu berubah jadi ya dan waw. Nah, ketika mengatakan, kamu mengatakan qulta, qulta, ya atau matnya hilang. Nah, begitu juga kata ini, ketika mengatakan kamu Muhammad bersikap lemah lembut, itu ya-nya hilang menjadi linta. Linta lah. Mana ayatnya? Coba kita lihat. Ya, kita geser ke surat ya Ali Imran 159. Ya, ini 159. Bapak Ibu sekalian perhatikan ini baik-baik. Ya, ini ayat sudah biasa kita angkat, tetapi mungkin ada yang baru ikut, kita ikut baca lagi. Ini surat Ali Imran, surat yang ketiga, ya, ketiga. Ayatnya 159. Surat 3 ayatnya 159. Apa kata Allah? Allah berfirman, "Fabima rahmatim minallah", disebabkan karena rahmat dari Allah. Ingat, Nabi Muhammad itu adalah rahmat. Dia adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, karena Muhammad itu adalah merupakan rahmat, fabima rahmati minallah, disebabkan karena rahmat dari Allah yang ada pada dirimu Muhammad, linta. Coba lihat ini, linta. Jadi perhatikan ya sekalian kata linta di sini, ya. Linta. Ini di bawah terjemahnya sudah benar, linta. Ini terjemahnya di bawah, kamu berlaku lemah lembut. Sama tadi dengan Nabi Harun dan Nabi Musa. Jadi nabi-nabi itu, bapak-bapak ibu sekalian, ditandai dengan bersikap lemah lembut. Bahkan ketika berhadapan orang yang paling kasar sekalipun, orang yang paling buruk sekalipun. Jadi bagaimana bisa agama tidak dipeluk orang banyak? Kenapa? Karena nabinya seperti itu, bersikap lemah lembut. Nah, kalau ulama itu adalah warasatul anbiya, ya harusnya bersikap lemah lembut juga. Jadi ulama itu bukan ditandai dengan pakaian zahirianya, tapi ditandai dengan sikap dan akhlaknya seperti ini. Jadi fabima rahmati minallah, disebabkan karena rahmat dari Allah lah Muhammad, linta, kamu bersikap lemah lembut kepada siapa? Lahum, kepada mereka. Siapa humnya di sini? Kepada musuh. Yang dimaksud di sini adalah kepada musuh, ya. Lahumnya di sini adalah musuh. Kenapa? Karena ayat ini berbicara tentang orang-orang memusuhi Nabi. Ini kalau Bapak Ibu baca dari atas, nanti baca di rumah masing-masing, ini berbicara tentang orang musuhi Nabi. Nah, orang musuhi Nabi itu dikatakan, kamu harus bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta, seandainya engkau, kunta sama dengan ini, linta. Dari kata kana yakunu jadi kunta. Walau kunta, seandainya engkau Muhammad. Seandainya, jadi laut di sini seandainya, sekiranya. Kunta engkau Muhammad, tadinya fazan. Fazan itu bersikap keras. Seandainya kamu bersikap keras. Galidal qalb, dan berhati kasar. Seandainya engkau ya berhati keras, fadzan. Lalu kemudian galidal qalb, ya. Galidal qalb, ini dua di sini, ya. Jadi bersikap keras, galidal qalb, dan berhati kasar. Apa yang terjadi? Lan faddu min haulik, dia akan lari dari sekitar kamu. Jadi seandainya Muhammad engkau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya lan faddu min haulik, niscaya mereka lari menjauh min haulik, dari sekitar kamu. Apa yang bisa kita tangkap dari ayat ini Bapak Ibu sekalian? Berarti Nabi Rasul harus bersikap dengan sikap yang mengundang simpati dari manusia. Sehingga Nabi itu menjadi pusat magnetis namanya. Pusat magnet, menarik. Namanya magnet itu kan menarik. Jadi Nabi itu menjadi pusat magnet, menarik orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Nabi itu adalah fitrah, manusia semuanya punya fitrah, sesama fitrah harusnya saling menyatu. Maka disebabkan karena kamu bersikap lemah lembut Muhammad, maka mereka semuanya ada di sekitar kamu. Andai kata kamu bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka menjauh dari sekitar kamu. Jadi Bapak sekalian ingat, tanda seorang alim ulama, tanda seorang kiai, tanda seorang ajengan, tanda seorang pemimpin agama, tanda seorang agamawan,
tanda seorang sarjana keagamaan adalah apabila bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Seandainya pun ada Fir'aun sekarang, dia ke Fir'aun, dia pun berkata-kata yang lemah lembut. Kita sudah lihat kata-kata lemah lembutnya Nabi Musa, di mana? Di surat An-Naziat yang kita bahas kemarin. Jadi walau kunta fazzan ghalidhal qalb lan faddu min haulik, niscaya mereka lari dari sekitar kamu. Maka bagaimana mereka yang bersalah? Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Jadi fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Ya. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Lihat gimana sekalian kata-kata ini? Ya. Fa'fu anhum ini kita kasih. Jadi artinya Nabi itu bersifat pemaaf. Fa'fu anhum. Kemudian wastaghfir lahum. Lalu kemudian istighfarkan mereka. Ya. Istighfarkan mereka. Wastaghfir lahum. Ya. Artinya apa? Dia bersalah, mereka bersalah, kita sudah maafkan, suruh lagi minta ampunkan kepada Allah. Luar biasa. Istaghfir lahum itu artinya mohon ampunkan kepada Allah akan kesalahan mereka. Kalau masih ada perbedaan, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam hal urusan yang dipersengketakan atau yang masih berbeda. Fa iza azamta, apapun nanti hasil musyawarahnya, karena namanya musyawarah itu tidak selamanya kita harus diikuti pendapatnya, maka apapun nanti keputusan musyawarahnya, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Apa sebabnya? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka orang yang bertawakal. Jadi Bapak Ibu sekalian, cobalah lihat ayat ini, baru lihat realitas keberagaman kita sekarang. Sangat berbeda kan? Seakan-akan sekarang nanti sah disebut agamawan kalau dia bersikap keras. Ya. Bersikap keras, bersikap kasar. Kata-katanya terkadang tak terkontrol jemaah sekalian berbahagia. Menuduh sembarangan saja. Ya. Bikin hoax di mana-mana. Jadi seakan-akan itu menjadi tanda. Padahal Al-Quran mengatakan, ya, fabima rahmati minallah. Disebabkan karena rahmat dari Allah Muhammad, lintalahu, kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Walaupun tafadzan ghalidhal qalb, seandainya kamu bersikap keras dan berhati kasar, mereka akan lari dari sekitar kamu. Maka tugasnya adalah maafkanlah mereka, minta ampunkan mereka kepada Allah. Ingat kata-kata maafkanlah mereka. Kita akan lihat bahwa salah satu tujuannya kita berpuasa adalah mencapai derajat ini. Ingat, kita akan lihat ayat ini. Maafkanlah mereka. Di mana kita lihat? Coba lihat tanda orang bertakwa. Ingat Bapak Ibu, tujuannya berpuasa kita adalah bertakwa. Ini masih surat Ali Imran. Ya, ayatnya, kalau tadi 159, sekarang turun 134. Ya. Sekarang masih surat Ali Imran, masih surat 3. Ya. Sekarang 133, 134. Ya. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u, bersegeralah ila maghfiratin, kepada ampunan, mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannatin, dan surga, arduha, yang luasnya, arduha samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi arduha as-samawati wal ard. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Jadi surga itu adalah uiddat lil muttaqin. Ya. Jadi surga itu dipersiapkan, disiapkan, disediakan untuk orang bertakwa. Bagaimana caranya bertakwa? Salah satu cara untuk bertakwa, ya, salah satu cara untuk bertakwa adalah dengan puasa. Ya. Puasa itu adalah salah satu cara untuk bertakwa. Kenapa? Karena dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, sekarang apa tanda orang bertakwa? Lihat dua sini. Alladzina. Jadi yang disebut dengan alladzina di sini adalah orang-orang yang apa, yang bertakwa. Orang-orang bertakwa ini adalah ciri-cirinya ini, ya. Jadi ini jemaah sekalian. Ya. Jadi alladzina di sini namanya isim mausul. Kata sambung dari apa? Dari al-muttaqin di sini nih. Al-muttaqin. Orang bertakwa ialah orang-orang yang, coba lihat, orang-orang
yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu menafkahkan, menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang ataupun sempit. Jadi ini yang pertama, ya. Jadi yang pertama adalah menginfakkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang ataupun sempit. Yang kedua, wal kaziminal gaida. Yang kedua adalah menahan diri dari amarahnya. Ini. Mampu menahan emosinya. Wal kaziminal gaida. Ya. Wal kaziminal gaida, yaitu mampu menahan, mengerem, ya, al gaida, amarahnya. Yang ketiga, apa ciri yang ketiga daripada orang bertakwa? Ciri yang ketiga orang bertakwa adalah wal afina anin nas. Wal afina anin nas, memaafkan manusia. Jadi tanda orang bertakwa itu adalah afina anin nas, memaafkan manusia. Memaafkan manusia. Wal afina anin nas. Jadi memaafkan manusia. Ya. Jadi tanda orang yang bertakwa itu adalah memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang muhsin. Apa artinya? Terakhir berbuat baik. Jadi tanda terakhir orang bertakwa adalah berbuat baik. Ya. Jadi coba lihat Mas sekalian. Ada 4 di sini disebutkan ciri orang bertakwa. Yang pertama adalah ini, membelanjakan hartanya dalam keadaan lapang atau sempit. Yang kedua adalah ini, yaitu mampu menahan diri dari amarah. Yang ketiga adalah ini, memaafkan manusia. Yang ketiga, yang keempat adalah berbuat baik selalu. Nah, gimana sekalian? Ini tadi yang menjadi ciri Nabi Muhammad kita, terutama memaafkan tadi. Ingat, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalidal qalb lan faddu min haulik fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka manusia. Nah, jadi inilah agama yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Agama yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Cuma masalahnya jemaah sekalian, krisis umat kita Islam sekarang ini adalah keberpegangan dan kepercayaannya kepada Al-Qur'an. Saya punya pengalaman mengajar di mana-mana, ceramah di mana-mana, sudah disampaikan Al-Qur'an, ujung-ujungnya pertanyaannya apa? Hadisnya mana? Coba. Kenapa hadisnya? Karena mereka tidak yakin dengan Al-Qur'an. Mereka menganggap nanti kuat Al-Qur'an kalau ada hadisnya. Kalau Al-Qur'an kuat kalau ada hadisnya, artinya apa? Berarti kan lebih kuat hadis. Kita tidak menerima Al-Qur'an kalau tidak ada hadisnya. Berarti artinya apa? Al-Qur'an lah yang bergantung kepada hadis. Luar biasa. Jadi umat Islam sekarang sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada Al-Qur'annya. Jadi umat Islam kehilangan kepada Al-Qur'an. Begitu kita sodorkan ayat yang begitu terang benderang, pasti pertanyaan berikutnya, hadisnya mana Pak Ustadz? Lah, kan ada ayatnya. Nah, ketika sudah ada ayatnya dan jelas, rinci, kenapa mesti bertanya hadisnya lagi? Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah yang menunjukkan bahwa Al-Quran sekarang berada pada posisi relatif dan hadis ditempatkan pada posisi yang absolut. Terbalik sekarang. Kalau bahasa kerennya, hadis ditempatkan pada posisi yang primer dan Al-Quran ditempatkan pada posisi yang sekunder. Ini yang menyebabkan jemaah sekalian, akhirnya ketika disampaikan hadis-hadis yang kasar, keras, maka menjadilah umat ini menjadi kasar dan keras. Padahal ayatnya jelas sekali di sini. Nabi Muhammad itu adalah bersikap lemah lembut, menahan diri dari amarah, berbagi kepada orang lain. Lalu kemudian apa tadi itu? Menahan diri dari amarah dan seterusnya. Kalau di ayat tadi tidak bersikap kasar dan tidak berhati keras. Ya. Dirinya menjadi pusat gravitasi manusia, menjadi pusat magnetis daripada manusia. Nah, jadi jemaah sekalian, inilah yang kita lihat daripada Nabi Muhammad kita. Dan ini juga yang diperintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Qaulan layyina. Wahai Musa dan Harun, katakanlah kepada Fir'aun, hu-nya ini kepada Fir'aun, ingat, lahu kepada Fir'aun, katakanlah apa? Qaulan layyina. Kata-kata yang lemah lembut. La'allahu, mudah-mudahan dengan berkata lemah lembut kepadanya, yatadzakkaru aw yakhsha, dia juga mau mengingat. Ya, mudah-mudahan. Jadi tujuannya apa? Bukan untuk mengutuk orang, tetapi membimbing supaya juga bisa kembali kepada Allah.
yatadzakkaru bisa ingat kepada Allah, au yakhsha atau hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Tuhannya. Mirip di ayat surat An-Nazi'at yang kita bahas tadi pagi atau kemarin petang. Ingat, kita kutip ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun yang ada dalam surat An-Nazi'at, dimulai dengan hal ataka hadis Musa, ya isnada rabbahu bil wadil muqaddas tuwa, lalu kemudian Nabi Musa berkata, halaka ila antadzakka wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ini fatakhsha sama tulisannya. Ya, mudah-mudahan Fir'aun itu mau mengingat. Jadi Nabi Musa datang bukan untuk melengsarkan Fir'aun, ingat. Nabi Musa datang bukan untuk melengsarkan Fir'aun, itu bukan tugas kenabian. Nabi Musa datang bukan untuk menjatuhkan Fir'aun dari kursi kerajaannya. Kalau begitu berarti dia datang melakukan kudeta namanya. Lalu apa yang dilakukannya? Hanya sederhana saja. Tidak perlu berhenti jadi raja. Cukup supaya ingat kepada Allah. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu dia mengingat atau bersikap yakhsha kepada Tuhannya. Qala, maka berkatalah keduanya, yaitu Musa dan Harun. Qala, berkatalah keduanya, yaitu Musa dan Harun, Rabbana innana nakhafu an yafruta alaina au an yatagha. Maka kemudian setelah mendengarkan ini kata-kata dari Allah, kemudian keduanya berkata kepada Allah, ini kan terjadi dialog. Dia katakan Rabbana wahai Tuhan kami. Karena Rabbana, karena berdua, Rabbana wahai Tuhan kami. Innana sesungguhnya kami berdua ini nakhafu khawatir an yafruta alaina bahwa Fir'aun akan bersikap kasar kepada kami. Yafru itu tuh bersikap kasar kepada kami. Ya. Bersikap kasar kepada kami. Ya. Apa sebabnya? Musa menyadari kalau dia telah membunuh tentaranya tempo hari tanpa sengaja. Dan dia dikejar. Ya, sekarang dia telah meninggalkan Mesir beberapa tahun. Maharnya saja dengan anaknya Nabi Syuaib 8 tahun. Jadi dalam perjalanan ini mungkin sekitar 10-an tahun. Sekarang balik lagi ke Mesir. Suruh menghadap ke istana. Lalu kemudian 10 tahun pasti masih ingat Fir'aun apa yang dilakukan Musa pada saat itu. Maka mereka berkata, Rabbana wahai Tuhan kami, ya Tuhan kami, innana nakhafu kami khawatir. Ya. Innama nakhafu an yafruta alaina kalau Fir'aun bersikap kasar ataukah menghukum kami. Au an yatagha ataukah dia bersikap semena-mena, dia zalim kepada kami. Ya tagha, ingat kata-kata tagha. Idhaba ila fir'auna innahu tagha tadi. Au ayyatagha. Nanti kami datang ke sana cuma dia justru semakin sombong dan angkuh. Nah, sekali lihat wajahnya ini. Ini adalah ceritanya Fir'aun, ini adalah orang-orang dekatnya Al-Malak. Karena dikatakan Fir'aun dan Malak pemimpin-pemimpinnya. Ya. Nah, jadi ini pemerannya bagus nih, menunjukkan bagaimana sinisnya kepada Musa, begitu. Jadi berwajah sangat marah dan garang kepada Musa. Qala, maka berkatalah Allah, berfirmanlah Allah, la takhafa, kamu berdua jangan takut. La takhafa, ya, ini khafa karena berdua. La takhafa. Jadi Allah mengatakan la takhafa, jangan kamu berdua takut. Apa sebabnya? Innani ma'akuma. Saya ini bersama dengan kamu berdua. Innani ma'akuma. Saya bersama kalian berdua. Gimana sekali bahagia? Apakah hanya Musa dan Harun yang Allah berjanji selalu bersamanya? Jawabannya tidak. Hakikatnya Allah selalu bersama kita. Ya. Ini hanya penegasan saja bahwa saya selalu bersama manusia. Apalagi kamu berdua adalah utusan saya bersama dengan kamu. Ingat di ayat lain dikatakan huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Secara khusus, bagaimana orang seperti kita Allah bersama dengan kita? Sabar. Allah mengatakan innallaha ma'a, ingat kata ma'a juga. Innallaha ma'as sabirin.
Kalau Allah yang berbicara pasti mengatakan innani ma'as sabirin. Sungguhnya aku bersama orang sabar. Jadi jemaah sekalian, kita bukan nabi, bukan rasul. Kita tidak mungkin menyandang gelar nabi dan rasul, tetapi kita punya peluang besar untuk mencapai derajat sabar. Kalau kita mencapai derajat sabar, Allah pun juga mengatakan innallaha ma'as sabirin. Ketika Allah bersama dengan kita, artinya semua perbuatan dan tindakan-tindakan kita terpandu, tertuntun, terarahkan oleh Allah SWT, sebagaimana tindakan dan perbuatan Musa dan Harun di sini selalu tertuntun dan terpandu oleh Allah SWT. Innani ma'akuma. Maka kemudian asma'u, ingat, apapun yang terjadi saya mendengarkan. Wara, dan saya melihat. Jadi jangan khawatir, saya bersama kalian. Apa artinya bersama kalian? Semua kejadian yang terjadi pada kamu berdua, saya ikuti, saya mendengar, saya melihat, saya mengetahui. Pokoknya saya bersama kalian berdua. Artinya tidak ada kata, tidak ada aktivitas yang luput dariku. Jadi Allah adalah lebih daripada kerja-kerja CCTV yang lagi dipakai sekarang untuk memantau kota-kota. Nah, maka kemudian ketika Musa dan Harun datang kepada Fir'aun, maka kita lihat di sini dia menunjukkan ayat Allah kepadanya untuk meyakinkan Fir'aun bahwa Musa dan Harun itu adalah Nabi Allah. Bahwa tongkatnya berubah menjadi ular seperti ini. Ya. Tunjukkan saya ini adalah utusan Tuhan. Dia keluarkan tangannya, keluar tangannya menjadi bercahaya. Fa'tiyahu, maka kamu berdua datanglah kepadanya. Datang kepada siapa? Fir'aun, hu-nya Fir'aun. Ini masih Allah memerintahkan, fa'tiyahu, datanglah kamu berdua kepada Fir'aun. Ini. Datanglah kamu berdua kepada Fir'aun, hu-nya adalah kepada Fir'aun. Fakula, dan katakan kepada keduanya, inna rasula rabbika. Sungguhnya kami berdua ini adalah dua utusan Tuhanmu. Jadi menggunakan kata rabbika karena Allah juga punya Fir'aun juga punya Tuhan. Jadi artinya Allah mengakui bahwa Fir'aun juga adalah hamba Allah. Cuma luput, dia bersifat arogan, dia togok, dia lupa kepada Tuhannya. Maka ingatkan bahwa saya adalah utusan Tuhan. Saya berdua ini, kami berdua ini adalah utusan Tuhan. Kami datang kepadamu wahai Fir'aun, fa'arsil ma'ana Bani Israila wala tu'adzibhum. Wahai Fir'aun, utuslah, lepaskanlah bersama kami pergi Bani Israel. Bani Israel sekarang yang tertindas, yang tertekan, maka lepaskanlah. Mana bersama kami Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel pada saat itu benar-benar menjadi bangsa yang tertindas. Ya. Hak-haknya dirampas oleh Fir'aun, disuruh bekerja kasar, lalu kemudian tidak dibayar, kemudian dikasih makanan ala kadarnya, kalau dia salah dicambuk, kalau dia mati dibiarkan begitu saja. Itu yang terjadi. Bahkan anak-anaknya yang lahir langsung dibunuh kalau dia laki-laki. Maka Musa datang kepada Fir'aun mengatakan fa'arsil ma'ana Bani Israel. Lepaskanlah kepada kami Bani Israel. Ini yang kita lihat apa jemaah sekalian? Bahwa yang namanya nabi, yang namanya rasul adalah menolong dua orang, dua kelompok. Menolong penindas dan menolong yang tertindas. Menolong yang menindas dan menolong yang tertindas. Bagaimana caranya menolong penindas tadinya? Meminta supaya ingat kepada Allah. Ingat tadi di atas itu, kata-katanya. Bersikap lemah lembutlah kepada Fir'aun, agar Fir'aun itu ingat kepada Allah dan bersifat yakhsha. Itu yang pertama. Yang kedua, menolong yang tertindas, yaitu melepaskan. Jadi jemaah sekalian harus kita pahami baik-baik bahwa agama datang bukan untuk mengutuk orang yang menindas. Tetapi dua-duanya. Ia menindas, disuruh ingat kepada Allah, disuruh berhenti dari kesombongannya, berhenti daripada sikap arogansinya, sedangkan yang tertindas minta supaya dihentikan ketertindasannya. Oleh siapa? Oleh yang menindas. Jadi ini dua yang dilakukan oleh para nabi. Kenapa? Karena yang menindas dan yang ditindas adalah sama-sama hamba Allah. Nah, Rasul itu utusan Allah kepada hambanya.
baik yang menindas ataupun yang ditindas. Nah inilah jemaah sekalian berbahagia. Jadi Islam kita ini tidak untuk mengutuk satu orang, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Bukan untuk membuat mereka tersungkurkan satu dan yang lainnya kita selamatkan. Tidak seperti itu. Jadi begitulah juga jemaah sekalian berbahagia ketika kita menyaksikan seperti yang ada misalnya di Palestina. Kita harus melihat jemaah sekalian berbahagia bahwa yang benar yang mengambil tanah orang Palestina itu adalah orang Bani Israel, tetapi tidak benar kalau kita kemudian melakukan generalisasi bahwa semua Bani Israel itu jahat. Ada yang baik-baik juga. Yahudi ada yang baik-baik juga. Begitu. Kenapa kita melihat kasusnya demi kasus? Kasus per kasus, case by case. Jadi kita melihat kasusnya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kepada Bani Israel yang mengambil tanah-tanah mereka, tanah-tanah orang Palestina, dihimbau untuk memberikan kembali hak tanah-tanah Palestina. Seperti mana Nabi Musa di sini meminta supaya melepaskan Bani Israel dari ketertindasan. Sama. Makanya kita lihat jemaah sekalian, ini bukan persoalan ras, tapi siapa yang melakukan perbuatan buruk harus disuruh hentikan. Siapa yang tertindas adalah harus dibela. Karena di Palestina sekarang yang tertindas adalah Palestina, ya Palestina kita bela. Karena yang menindas sekarang di Palestina adalah Bani Israel yang kita harus nasihati. Begitu Bapak Ibu sekalian. Wala tu'adzibuhum, dan janganlah engkau mengadab menghukum mereka. Janganlah engkau menyiksa mereka. Wala tu'adzibuhum, yaitu Bani Israel. Qad ji'naka, sungguh kami datang kepadamu bi ayati mir rabbika. Kami datang kepadamu dengan membawa ayat dari Tuhanmu untuk menunjukkan bahwa permintaan kami berdua adalah permintaan Tuhanmu. Permintaan kami berdua bukan permintaan pribadi kami. Permintaan kami berdua adalah permintaan Tuhanmu. Tugas yang kami lakukan bukan tugas pribadi kami, tetapi tugas Tuhanmu juga. Kamu adalah hambanya, dia mencintaimu, buktinya dia melahirkan kamu. Dia membiarkan kamu tetap hidup, Allah mencintai kamu. Maka wahai Fir'aun, berhentilah, ingatlah kepada Allah. Fatahsya, maka kemudian takutlah kepadanya, menyembahlah kepadanya. Sebaliknya hentikanlah arogansi, kasihan, jangan tindas orang lain. Dalam hal ini Bani Israel. Wassalamu ala manittaba'al huda. Mari katakan, siapa saja yang mengikuti petunjuk dia akan selamat. Jadi kata assalam di sini tidak melihat ras, tidak melihat bangsa, tidak melihat penguasa atau rakyat. Jadi intinya adalah siapa saja yang mengikuti petunjuk, ini manittaba'a al-huda. Siapa saja yang mengikuti petunjuk maka dia adalah selamat. Ya. Jadi siapa saja yang mengikuti petunjuk maka assalam, salam baginya, keselamatan baginya. Jadi assalam ini artinya apa? Salam Allah. Jadi Allah memberikan salam keselamatan kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk. Termasuk Fir'aun, seandainya Fir'aun mengikuti petunjuk. Termasuk Raja, the King of King Fir'aun, kalau dia mengikuti petunjuk, Allah berikan petunjuk. Allah memberikan selamat kepadanya. Jadi jemaah sekalian ingat, di sini bukan persoalan kerajaan. Ini bukan persoalan raja atau bukan raja. Ini murni adalah mengikuti petunjuk atau tidak, bersikap arogan atau tidak. Jemaah sekalian berbahagia, ini kita lihat lagi Fir'aun dengan Nabi Musa. Jadi lagi-lagi setiap pelukis berbeda. Itu namanya ilustrasi. Kemudian inna qad uhiya ilaina annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Ini masih dialognya Nabi Musa, Harun dan Fir'aun. Sungguhnya kami berdua mendapatkan wahyu. Ya, maksudnya wahyu itu mendapatkan perintah dari Allah, mendapatkan ajaran dari Allah. Ilaina kepada kami. Apa itu? Annal adzaba, bahwa azab itu nanti di akhirat akan ditimpakan kepada orang yang kadzdzaba, mendustakan Tuhannya. Ini kadzdzaba, mendustakan Tuhannya, wa tawalla, dan berpaling daripada rasulnya. Mendustakan Tuhannya dan berpaling daripada kebenaran. Mendustakan kebenaran dan berpaling dari kebenaran. Mendustakan Allah, berpaling dari Allah, hakikatnya sama dengan mendustakan Rasul dan berpaling dari Rasul. Qala
Nah, karena kemudian selalu menyebut tadi kata Rob, Tuhan, sekarang Fir'aun bertanya. Jadi untuk menguji apakah Musa ini pantas kita eksekusi atau tidak, dia dikasih pertanyaan. Qala. Pertanyaan ini adalah pertanyaan mematikan sebetulnya, tetapi Musa menjawabnya dengan jujur. Ya, qala, maka kemudian Fir'aun berkata, "Faman rabbukuma?" Ya Musa, siapa Tuhan kamu berdua? Kenapa? Karena kan Fir'aun menganggap ya saya adalah Tuhan. Siapa yang tidak mentuhankan saya berarti adalah menyimpang. Pantas dieksekusi, pantas dibakar rumahnya, pantas diusir, pantas dibunuh. Kan begitu jemaah sekalian. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu ada. Ya. Jadi qala Fir'aun berkata, wahai Musa dan Harun, faman rabbukuma ya Musa? Kamu berdua, siapa Tuhan kamu, wahai Musa? Faman rabbukuma ya Musa? Sekarang siapa Tuhan kamu berdua? Ya. Ingat jemaah sekalian, kalau dia mengatakan ya Fir'aun, tentu dia selamat. Tetapi dia menyalahi tugasnya. Maka apa jawaban Nabi Musa? Ya, ini kira-kira ginilah. Nah, makanya kita katakan ini adalah ilustrasi yang kurang tepat. Ini Fir'aun yang muda, Musanya sudah tua. Padahal tadi kita tahu Fir'aun sudah agak berumur, baru kemudian masuk Musa yang muda ke istananya. Tapi memang ada yang berpendapat bahwa Fir'aun yang mengejar Musa bukan Fir'aun yang membesarkannya. Ada yang berpendapat begitu. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya Fir'aun yang mengejar Musa, Fir'aun yang membesarkannya di dalam beberapa ayat. Nah, jemaah sekalian, qala, jadi Nabi Musa menjawab, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Jadi dia katakan bahwa Tuhan kami, ya ini mirip juga pertanyaan Namrud kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Musa berkata, Rabbuna Tuhan kami adalah alladzi zat yang. Tuhan kami adalah zat yang a'ta memberikan. Kulla syai'in kepada segala sesuatu. Khalqahu ciptaannya, keberadaannya. Jadi kita artikan di sini eksistensinya. Jadi Tuhan kami adalah Tuhan yang memberikan eksistensi, memberikan wujud, memberikan keberadaan kepada segala sesuatu. Yang disebut segala sesuatu pastikan ada. Yang membuat dia ada adalah Dia, Allah. Jadi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang memberikan ada pada semua yang ada. Ya. Tuhan kami adalah Tuhan yang memberikan ada kepada semua yang ada. Memberikan eksistensi kepada semua yang eksis. Segala sesuatu yang eksis, Dia memberikan eksistensi kepadanya. Karena segala sesuatu itu diberikan eksistensi oleh Allah, maka tidak boleh kita mengambil alih eksistensi orang lain. Maka ajaran agama mewajibkan kita untuk berkoeksistensi, untuk sama-sama hidup bersama. Koeksistensi sama-sama eksis. Apapun agama dan kebangsaannya. Apa sebabnya? Karena semuanya Allah memberikan eksistensi. Termasuk kepada Bani Israel. Maka lagi-lagi kita jemaah sekalian, seringnya baru bicara tentang Bani Israel yang di Palestina, bukan karena benci kepada Bani Israel, sama sekali bukan. Tetapi semata-mata karena perbuatannya merampas, mengambil tanah-tanah orang Palestina. Ya, orang-orang Palestina ditangkap tanpa proses peradilan, diusir, dibunuh semaunya. Itu yang kita kecam, bukan Bani Israelnya, bukan Yahudinya. Apa sebabnya? Karena segala sesuatu yang tercipta, Allah lah yang memberikan ciptaan kepadanya. Segala sesuatu yang ada, Allah memberikan ada kepadanya. Segala sesuatu yang wujud, Allah memberikan wujud kepadanya. Tidak ada yang tidak ada kecuali Allah yang mengadakannya. Tidak ada yang ada kecuali Allah yang mengadakannya. Maka semua yang ada tidak boleh kita meniadakannya. Kita tidak punya hak. Kecuali diizinkan. Seperti makan kambing harus disembelih dengan mengucapkan bismillah. Summa hada. Setiap ciptaan kemudian diberikan petunjuk oleh Allah. Ya, diberikan hukum-hukum. Ya, sehingga bekerja semuanya sesuai dengan arah hukumnya. Sebutir biji jagung kalau disimpan di tanah yang lembab, dia akan tumbuh menjadi jagung baru, melahirkan buah jagung. Itu hada. Ya. Pada setelah 3,5 bulan umurnya dia mati.
setelah mempersembahkan buah jagung kepada kehidupan. Begitulah seterusnya. Air yang aslinya tidak bisa bergerak ke atas. Air itu harus lari ke bawah. Tapi bagaimana bisa terjadi siklus air laut yang berada di tempat yang paling rendah? Laut itu tempat yang rendah. Maka Allah menciptakan sistem yang disebut dengan penguapan. Air laut menguap, karena dia uap, gas, dia naik ke atas. Ringan. Dia lebih ringan. Maka kemudian dia naik ke atas. Ya, mengambang di udara, kemudian didorong oleh angin. Datang ke atas daratan. Di atasnya manusia. Kemudian di sana terjadi sifat kondensasi, pengembunan. Turun menjadi hujan. Luar biasa. Semuanya itu sudah karena hada. Rabbuna alladzi, kata Nabi Musa, adalah alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang memberikan wujud kepada semua yang wujud. Memberikan ada kepada semua yang ada. Memberikan eksistensi kepada semua yang eksis. Kemudian memberikan petunjuk kepadanya. Sehingga mengikuti hukum-hukum yang bekerja padanya itu. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ayat ini bisa mengajarkan begitu banyak kepada kita berkenaan dengan bagaimana kita harus datang kepada Allah jemaah sekalian. Karena inti para nabi dan rasul adalah mengajak kita hamba Allah ini untuk benar-benar mentuhankan Allah, bukan mentuhankan makhluk. Maka agama datang untuk menyelamatkan seluruh manusia. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Bu Imelda. Salam Ustaz, tolong dengan kuasa Allah yang menciptakan manusia termasuk Fir'aun, mengapa sulit sekali Fir'aun itu menerima kebenaran dan gampang melakukan kezaliman di muka bumi? Sehingga Allah mengutus 2 nabi sekaligus untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Sebenarnya Allah mau menunjukkan apa kepada kita manusia akan perilaku Fir'aun tersebut. Demikian Ustaz dari Bu Imelda. Terima kasih banyak. Jadi yang pertama kita sampaikan bahwa diutusnya 2 nabi bersamaan kepada Fir'aun menunjukkan begitu rahman dan rahimnya Allah. Jadi begitu rahman dan rahimnya Allah. Jadi selama ini kalau kita membayangkan Tuhan itu seakan-akan sedikit-sedikit marah, kita cuma salah sedikit saja dimurka, dimasukkan ke neraka, hanya gara-gara kita pergi tahlilan, hanya gara-gara kita pergi ziarah kubur, hanya gara-gara kita ucapkan selamat Natal, tiba-tiba kita dimasukkan ke neraka. Itu tidak seperti itu Allah. Lihatlah Fir'aun. Fir'aun dosa apa lagi yang tidak dilakukannya? Membunuh anak-anak kecil, menindas, memperbudak, semua dilakukannya. Tetapi Allah Maha Kuasa. Allah yang tunjukkan rahman dan rahimnya dengan mengutus 2 nabi kepadanya. Begitulah Allah SWT. Jadi Allah itu adalah benar-benar yang ada adalah cinta dan kasih sayang yang memancar dari dirinya. Itu yang bisa kita tangkap kenapa Allah mengutus 2 nabi dan rasul kepada Fir'aun. Lalu kemudian pertanyaan, kenapa Fir'aun begitu susah untuk menerima kebenaran, petunjuk daripada Musa? Lagi-lagi jawabannya seperti pembahasan kita sebelumnya. Karena egoisme, karena keakuan. Ya, makanya kita katakan bahwa keakuan kita itu tidak boleh kita miliki secara pribadi. Keakuan itu adalah milik Allah. Kita bisa berkata aku karena Allah yang memberikan itu kepada kita melalui tiupan ruhnya. Ketika Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhku, kataku ada di situ tuh. Ya. Coba kita lihat kembali jemaah sekalian bagaimana proses masuknya aku pada diri kita. Ya. Kita lihat surat 15 yang kita sudah lewati tempo hari. Ya. Kita lihat ini mulai dari ayat 28 dulu ya. Kita lihat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran. Dan ingatlah tatkala Tuhan berfirman kepada malaikat. Apa kata Allah? Inni khaliqun. Ini tadi khaliq. Saya menciptakan, saya memberikan ada wujud. Ya, kepada sesuatu yang namanya basyar, manusia. Dari mana? Min salsalin min hamain masnun. Dari tanah liat kering yang kemudian diberikan bentuk. Faida sawaitu, apabila aku telah menyempurnakannya, wa nafakhtu. Nah ini dia. Wa nafakhtu fihi. Lalu kemudian wa nafakhtu, ini kata-kata Allah. Dan kemudian aku tiupkan fihi padanya. Ini muncullah kata aku pertama kali di sini. Ya.
Aku tiupkan, ini aku, ya, ini aku tiupkan. Wa nafakhtu fihi, dan aku tiupkan padanya. Dari mana? Min ruhi. Ini ada kata ruhi di sini. Ya. Kutiupkan kepadanya ruhi, ya, ruhi. Nah, di sini muncullah kata aku di sini, ya. Ini kata aku di sini, ya. Ruhi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ini ruhku, ruh aku, ya. Jadi sebetulnya apa yang dimaksud di sini? Kata aku sebetulnya yang berbentuk ruh. Jadi aku itu sebetulnya adalah non materi. Ruh aku. Jadi penekanannya di sini sebetulnya padaku, ruhku. Ya. Jadi aku ini sebetulnya inti ruh yang ada pada diri kita adalah kemampuan berkata aku. Ya. Selama Ibu Imelda masih bisa berkata rumahku, insya Allah kemanapun pergi pasti bisa kembali ke rumahnya. Tapi kalau suatu saat tidak bisa lagi berkata rumahku, kalau keluar ini harus hati-hati, tidak bisa balik lagi ke rumahnya. Harus bikin pengumuman di grup WA yang menemukan orang ini harus diantar kembali ke rumah, kan begitu. Jadi artinya apa? Inti daripada kemanusiaan kita adalah pada kemampuan kita berkata aku. Nah, dari mana? Dari Allah. Nah, ketika kemampuan berkata aku ini tidak dikembalikan kepada Allah, kalau bahasa awamnya tidak dicantolkan kepada Allah seperti Fir'aun, diambil sendiri oleh dia, maka lahirlah namanya togo. Maka Allah mengatakan kepada Fir'aun, kepada Musa, wahai Musa, izhab ila Fir'aun, innahu togo. Apa itu togo? Merampas akunya Allah. Nah, aku kita akunya Allah, maka kita harus kembalikan kepadanya. Cara mengembalikannya apa? Menyesuaikan aku kita agar sama frekuensinya, sama kehendak keinginannya dengan akunya Allah. Itu yang disebut dengan membuat aku kita fana di dalam akunya Allah. Ya, jadi aku kita fana ke dalam akunya Allah. Ya. Dan ketika aku kita fana ke dalam akunya Allah, disitulah kebahagiaan sejati muncul. Dan itu juga menyebabkan kemudian Allah menyuruh seluruh malaikat sujud kepada Adam. Kenapa? Karena ada ruhku. Faka'u lahu sajidin. Maka sujudlah kepadanya. Jadi inti daripada tempat sujud manusia ini adalah pada kata aku di sini. Ya. Nah, dengan demikian Fir'aun kenapa susah? Ya akunya hilang. Akunya menjadi dimiliki sendiri. Tidak dikembalikan kepada Allah. Makanya tadi Nabi Musa datang kepada Fir'aun seperti yang kita lihat di ayat sebelumnya tadi itu, ya. Ini ayat ini tadi, ya, kurang lebih di sini, ya. Oh, bukan ini tadi, ya. Ini tadi 39 ini tadi, ya. Kalau tidak salah di sini kita, ya, 50 tadi. Nah, ini. Ya, ini. Ya, ini dia. Ya, jadi di sini tadi Bapak sekalian lihat, ya. Ini tadi faqula lahu, ini faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatazakkaru, mengingat. Apa artinya mengingat? Mengembalikan akunya kepada akuku. Nah, itu namanya mengingat tuh. Jadi namanya mengingat, zikir, mengembalikan aku kita kepada aslinya, akunya Allah. Kalau aku kita sudah kembali kepada akunya Allah, lahirlah yakhsha. Ya, takut namanya. Takut apa? Takut berbuat tidak seperti yang diinginkan Allah. Namanya yakhsha. Ya, kita harus bertindak sefrekuensi dengan frekuensi kehendak dan keinginan Allah. Nah, jadi inilah yang menyebabkan Musa dan Harun datang kepada Fir'aun. Ada lagi berikutnya. Ustaz, bisa punya Ustaz. Silakan Pak Aswandi. Kalau misalnya aku yang kecil ini udah hilang, udah nggak ada, apa hamba jadi nggak menjadi hilang juga, Ustaz? Bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya? Kalau aku yang kecil ini bukan aku Allah. Iya betul ya. Jadi hilang, apa menjadi fana? Apa tidak hamba itu tidak jadi hilang juga, Ustaz? Abad Baik. itu. Terima kasih, Ustaz. Dan jadi cuma sekedar bahagia. Jadi akunya Allah itu sebetulnya adalah aku kita adalah punya Allah. Sedangkan kita punya sesuatu namanya nafs, ya, diri. Nah, sekarang ketika aku kita dikembalikan kepada Allah, jadilah kita namanya tadi Abdullah. Begitu Pak Aswandi. Jadi kita akan menjadi hamba yang sesungguhnya apabila aku kita dikembalikan kepada Allah. Karena pada saat akunya dikembalikan kepada Allah, kita menjadi tidak punya apa-apa lagi. Kita tidak punya apa-apa. Yang ada hanya Allah. Nah, pada saat itu lahirlah abd namanya. Kita adalah Abdullah. Ya. Kalau semuanya menjadi hilang dan hanya ada Allah, nah ini namanya lahir namanya monisme.
Ya, dalam filsafat namanya monisme. Dan bukan itu yang dikehendaki oleh agama kita. Jadi hamba tetap hamba, tetapi kapan menjadi hamba? Ketika tidak punya keinginan, tidak punya kehendak selain daripada keinginan dan kehendak majikannya, Tuhannya, tuannya. Nah, begitu Pak. Jadi pada saat aku kita yang kecil dikembalikan kepada Allah, aku Allah yang besar, sudah bagus kata-kata Pak Suwandi tadi, aku kita kecil dikembalikan kepada aslinya yaitu aku Allah. Kalau istilah kita sebelumnya, aku Allah aslinya, kita ini hanya bayangannya saja. Dikembalikan kepada aslinya, maka kita menjadi hamba yang sesungguhnya. Abad. Ya, begitu. Oh iya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Pak Nur. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Pak. Barakallahu fiik. Siapa duluan? Boleh Ya, izin Pak Nur dulu, silakan Pak Nur ya. Pak Nur baru berikutnya nanti yang ibu-ibu tadi. Silakan. Ya, afwan teman-teman. Ustaz, afwan. Barakallahu fiik. Ustaz, beri pencerahan tentang masalah aku di alam alastu rabbikum, kemudian hijab-hijab yang buat aku di sini langsung tak melihat aku. Barakallahu fiik. Afwan semua. Baik. Terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia yang ditanyakan ikhwan kita dari Singapura ini adalah kok bisa tiba-tiba kita punya aku yang ternyata aku itu adalah dari Allah, sama tadi yang kita lihat di dalam ayat ini tadi ini. Ya, kita lihat tadi di sini wa nafakhtu fihi min ruhi, ruhku. Jadi ruh ini kan bukan materi. Jadi ruh ini sebetulnya disandarkan kepada aku. Jadi kata kuncinya di sini pada aku, ruh aku. Jadi ruh ini ruh aku. Nah, bagaimana caranya masuknya itu? Pada saat dia masuk ditiupkan seperti ini, jadi setelah ditiupkan, lalu kemudian Allah bertanya, ini kan sudah masuk nih, ya artinya sudah ditiupkan. Jadi Bapak bayangkan ini ilustrasi saja. Ya, kita ilustrasikan bahwa Allah meniupkan, jadi meniupkan tentu jangan kayak kita niup trompet ya, tapi kita ilustrasikan seperti itu. Pada saat Allah meniupkan ke dalam diri kita ruhnya, ruhku di sini. Nah, untuk mengetahui apakah benar-benar nanti kita mengakui aku ini adalah akunya Allah, bukan aku kita, maka Allah bertanya di surat 7, ya kita lihat dulu surat 7, ya. Surat Al-A'raf, ya. Surat 7. Nah, surat 7. Ayatnya 172, ya. Kita lihat ayat 172, ya. Ya. Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil dari Bani Adam, min zuhurihim, dari zuhur mereka, sulbi mereka, zuriyatahum, keturunan mereka. Setelah diambil maksudnya sudah diambil, lalu kemudian sudah sempurna dalam pengertian sudah berjumpa tadi itu laki dan perempuan, maksudnya sperma dan ovum, lalu kemudian ditiupkan padanya, lalu kemudian ditanya, asyhadahum wa asyhadahum ala anfusim. Lalu kemudian Allah mengambil sumpah, kesaksian ala anfusim, atas diri mereka. Nah, tadi yang saya sebutkan Pak Aswan dikata anfus dari kata nafs. Kita punya nafs, di dalamnya ada aku. Ya. Jadi ada nafs kita, lalu di dalam itu ada intinya core-nya. Core-nya adalah ruh. Yang ruh itu intinya adalah aku. Wa asyhadahum ala anfusihim. Allah mengambil sumpah mereka atas diri mereka. Apa sumpahnya? Pertanyaan Tuhan, alastu birabbikum. A-nya di sini apakah? Makanya saya pisahkan. Alastu. Apakah bukan aku ini Tuhanmu, atau bukankah aku ini Tuhanmu? Karena ini dari kata laisa. Ya, laisa menjadi lastu. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Setelah masuk. Jadi wahai aku, kira-kira gitulah. Wahai aku yang telah kuberikan kepadanya. Wahai bashar, manusia telah kuberikan akuku kepadanya. Ya. Kuduplikasikan akuku kepadanya. Ya. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kira-kira gitulah. Tidak mempertuhan akumu sendiri nantinya, akuku yang kuberikan kepadamu kamu ambil, seperti Fir'aun. Qalu, kita semuanya menjawab, bala, benar Tuhan. Syahidana, kami bersaksi. Nah, di sini kami bersaksi. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini kita bersaksi. Kita mengatakan, ya Allah, saya bersaksi bahwa aku yang ada pada diriku adalah akumu. Ya. Aku yang ada pada diriku adalah akumu. Saya saksikan.
Maka nanti di dunia saya akan mengembalikan ini kepadamu dalam bentuk zikir dan khusyuk tadi. Ya. Supaya apa? Antakulu yaumal qiyamati inna kunna. Supaya di akhirat tidak mengatakan kami lalai. Kenapa artinya lalai? Mengambil akunya Allah sebagai milik pribadi. Jadi bala syahidana. Pertanyaannya Pak sahabat kita tadi dari Singapura, Pak Nur, adalah gimana bisa kok tiba-tiba ini hilang? Nah, lahirlah namanya hijab. Lahirlah sutra, siter. Lahirlah apa namanya? Lahirlah tirai-tirai. Lahirlah gordin-gordin. Dari mana gordin-gordin itu? Pada saat aku pribadi kita tadi yang diberikan Allah tercantol kepada benda-benda. Setiap satu benda aku kita tercantol melahirkan satu tirai. Bahkan seperti jam tangan saja, jam tanganku, nah lahir satu tirai. Ya, lahir satu tirai jemaah sekalian. Begitu jam tangannya rusak, hatinya keluh. Padahal hatinya bukan milik jam tangan, hatinya milik Allah. Setiap yang kita miliki, makanya seorang ulama irfan mengatakan bahwa tirai-tirai yang menutupi tadi jiwa kita yang berkata syahidna, itu bisa sampai 70.000 lembar tirai. Bayangkan 70.000 lembar tirai. Kenapa? Karena setiap yang menjadi bagian daripada milik kita bisa menjadi tirai, hijab. Misalnya kita punya handphone. Dalam handphone itu kan banyak lagi. Ya, ada nomornya, ada macam-macam di dalamnya. Ya. Jadi setiap yang aku sebagai milikku itu menjadi tirai. Makanya ayat yang paling sering muncul dalam Al-Quran adalah kata-kata lahu mulkus samawati wal ard atau lillahi ma fis samawati ma fil ard. Milik Allah lah apa saya yang ada di langit dan di bumi. Kata milik Allah, kita tidak punya milik. Kalau kita tidak punya milik, namanya fakir. Pada saat kita fakir, maka termasuk aku kita. Tidak ada lagi aku, kita yang bisa nyantol. Kenapa? Fakir. Antumul fuqara. Kalian semuanya adalah fakir. Dan aku Allah adalah gani. Terakhir tadi yang ibu-ibu, silakan satu lagi. Ada yang dari Pak Nandito juga, Ustadz. Yang ibu tadi ada yang mau bertanya dulu, yang punya suara. Ibu Grace. Kayak Bu Grace, silakan Bu Grace. Iya, saya Ustaz. Ya, silakan Bu Grace. Ya, berarti makom hamba itu tinggi banget ya Ustaz ya? Itu aja Bu pertanyaannya. Iya. Betul. Kita Jadi kan masuk pertanyaan jadi kan ini kan Bu Grace cuma 2 sebetulnya ya. Jadi di dalam realitas ya, kita sebut saja kenyataan realitas ya. Realitas itu sesuatu yang ada. Ini hanya ada 2 Bu Grace. Yang pertama adalah Khalik, Yang pertama adalah Khalik ya. Yang kedua adalah makhluk ya. Ya, yang pertama adalah Khalik, yang kedua adalah makhluk. Ya. Cuma 2 saja. Khalik, makhluk. Ya. Dan kita tahu bahwa tadinya makhluk tidak ada, lalu kemudian diadakan oleh ini yang mengadakan ini. Jadi sumbernya dari sini nih. Ya. Gitu. Dan maka karena sumbernya dari sini, dia harus kembali lagi ke sini. Karena kalau dia tidak kembali, dia berdiri sendiri menjadi Tuhan juga namanya. Maka namanya inna lillah. Ini kan Khalik Allah. Inna, kita di sini lillah wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Nah, maka apa sifat dasarnya makhluk? Yaitu hamba, abad. Ya. Apa sifat dasarnya Khalik? Yaitu Allah yang disembah. Jadi hanya ada 2. Allah dan abad. Ya, begitu Bu Grace. Jadi satunya Allah, Khalik, satunya adalah abad, makhluk. Jadi tingkat tertingginya makhluk ketika dia menjadi abad. Karena yang namanya abad, makhluk tidak bisa jadi Khalik, tidak mungkin. Ya, dia tetap jadi Khalik, makhluk. Tingkat tertingginya makhluk ketika menjadi abad, Abdullah. Sedangkan kalau dia tidak menjadi Abdullah, dia menjadi hina. Gitu, Bu Grace. Jadi dia harus menjadi abad. Sedangkan di sini tidak mungkin jadi makhluk. Tidak mungkin jadi abad. Ini apa? Dia adalah Rob. Dia selalu jadi Rob, Tuhan, majikan. Ini adalah Rob dari awal sampai akhir. Wal awwal wal akhir, wa zahir wal batinu. Sedangkan ini tadinya tidak ada, maka supaya dia ada, dia harus menjadi abad. Karena dalam keabadannya itulah dia bersama dengan Khalik. Kalau dia berhenti jadi abad, berarti dia durhaka namanya.
hakikatnya dia tidak ada tapi mengaku ada. Nah, seperti Fir'aun, bahkan mengaku Tuhan, padahal hakikatnya makhluk. Terakhir Pak Nandito. Ya. Pak Nandito, pertanyaannya. Sama Bu Grace. Izin bertanya Ustaz, bukankah ayat-ayat Al-Quran itu bersifat umum dan universal, sedangkan hadis bersifat spesifik? Sehingga terkadang ketika orang menanyakan hadis terkait ayat itu untuk memperjelas bahwa memang makna ayat tersebut relevan dengan riwayat asbabun nuzul dalam hadis. Ada lagi Ustaz pertanyaan dari Pak Nandito, ada 3. Ya, keduanya. Yang keduanya, tujuan diutusnya Nabi Musa kepada Fir'aun bukannya ditegaskan dalam Al-A'raf ayat 105, yaitu untuk melepaskan Bani Israel. Dan yang ketiga, surat Taha ayat 47 sama dengan Al-A'raf 105. Lanjutan tadi, melepaskan Bani Israel. Apakah tujuan diutusnya Musa ini sebagai rahmat khusus bagi Bani Israel, bukan untuk bangsa-bangsa lain yang juga dibawa penindasan Fir'aun? Demikian Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nito. Yang pertama tadi adalah Al-Quran universal. Tidak. Al-Quran itu juga membicarakan hal-hal khusus. Misalnya cerita tentang Fir'aun, kan khusus Fir'aun. Cuma di dalam cerita khususnya Al-Quran mengandung pelajaran gitu. Jadi dalam Al-Quran itu banyak cerita khusus, ya memang khusus. Kalau berbicara tentang hal-hal yang ada di alam empirik itu pasti partikular. Ulangi lagi, kalau Al-Quran berbicara tentang hal-hal yang ada di alam empirik, alam indera, pasti partikular. Karena tidak ada unsur universal di alam partikular, di alam empirik. Yaitu hanya ada di alam universal, di alam rasional. Ya, jadi misalnya bicara tentang Fir'aun, ya Fir'aun yang dimaksud ya Fir'aun yang ada di Mesir, khusus. Namrud yang ada di Babilonia gitu. Itu namanya. Lalu bagaimana dengan hadis? Ya hadis itu sebetulnya lebih kepada merincikan hal-hal yang dianggap, misalnya contohnya akimis sholata. Akimis sholata itu kan dirikan sholat. Ya, dirikan sholat. Nah, tata cara membuat sholat, kalau semuanya diceritakan dalam Al-Quran tata caranya, kan Al-Quran adalah menjadi sangat tebal isinya, yang teknikal masuk. Jadi jelas khusus akimis sholat. Tetapi apa kata Nabi ketika ditanya bagaimana caranya kami sholat? Sallu kamar itu menyusalli. Lihatlah aku sholat. Nah begitulah kira-kira. Jemaah sekalian, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kira inilah pertemuan kita karena sudah hampir maghrib ini. Kita akhiri sampai di sini. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Buka puasa ya.